Pada tanggal 16 September di tahun 2021, di Taman Teknologi Budapest, Hungaria, diresmikanlah sebuah patung di tepi sungai Danube. Patung itu mengenakan hoodie dengan logo Bitcoin di bagian dada. Wajahnya terbuat dari perunggu dan kosong, sehingga orang dapat melihat wajah mereka sendiri terpantul di baliknya. Patung ini adalah patung Satoshi Nakamoto, sang pencipta Bitcoin yang misterius. Patung Satoshi tanpa wajah ini mewakili sosok manusia pada umumnya. Dan inti dari pembuatan patung ini adalah kita semua adalah Satoshi, pun dengan Bitcoin yang adalah milik semua dan bukan milik siapapun pada saat bersamaan. Itulah inti patung Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto menciptakan komoditas digital terdesentralisasi yang kini bernilai lebih dari $1 triliun secara global. Ini adalah cara transfer uang peer-to-peer tanpa melalui bank, sebab transaksi ini dienkripsi dengan teknologi blockchain yang menciptakan tanda tangan digital untuk membuktikan dari mana Bitcoin berasal. Namun, Satoshi Nakamoto dipercaya adalah nama samaran yang digunakan penciptanya untuk menyembunyikan identitas aslinya, entah dari seseorang atau sekelompok orang. Atas kemisteriusan siapa di balik nama Satoshi Nakamoto, sejak saat itu di seluruh dunia, para pakar komputer, detektif amatir, dan banyak lainnya telah mencoba mencari tahu siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto. Ratusan orang telah mencoba mengungkap rahasia ini, dan hampir 15 tahun sejak itu, tidak ada seorang pun yang berhasil mengungkap, bahkan tidak ada yang sampai mendekati kebenaran. Sebab orang-orang yang penasaran ini tahu, siapapun yang menciptakan Bitcoin adalah orang yang sangat kaya raya. Dan bersamaan dengan itu, dunia kripto telah menjadi salah satu misteri terbesar di abad kita. Dan mari kita bahas misteri itu di video ini. Kita tahu bahwa Satoshi menciptakan Bitcoin. Fakta ini didasarkan pada white paper Bitcoin yang berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System pada bulan Oktober di tahun 2008. White paper Satoshi ini memaparkan teori dan struktur operasi sistem pembayaran Bitcoin, dan pada bulan Februari 2009, Satoshi membuat postingan papan pesan online pertama yang didedikasikan untuk cryptocurrency di forum P2P Foundation. Dalam postingannya ini, Satoshi menyatakan, "Saya telah mengembangkan sistem e-cash P2P open source baru yang disebut Bitcoin. Ini sepenuhnya terdesentralisasi, tanpa server pusat atau pihak terpercaya, karena semuanya didasarkan pada bukti kripto, bukan kepercayaan. Cobalah atau lihat tangkapan layar dan kertas desainnya." Sejak postingan pertama itu, jutaan orang telah mengikuti nasihat Satoshi untuk ikut terlibat dalam penambangan Bitcoin. Dan pada tahun 2021, setidaknya ada 1 juta penambang Bitcoin menverifikasi data yang membentuk blockchain Bitcoin. Perlu diingat, 1 juta penambang tersebut hanya mewakili sebagian kecil dari jumlah total pemegang Bitcoin, yang diperkirakan berjumlah lebih dari 100 juta orang. Namun tetap saja, meski Bitcoin sudah menjadi populer dan terus diperbincangkan, kerahasiaan Satoshi sebagai penciptanya masih belum terpecahkan sampai sekarang. Meskipun identitas asli Satoshi masih belum diketahui, namun menurut profil P2P Foundation-nya, Satoshi Nakamoto berasal dari Jepang. Namun tetap saja biodata profil tersebut bukanlah bukti pasti, dan tidak ada bukti tambahan mengenai negara asal atau tempat tinggal Satoshi. Menurut profil yayasan P2P yang sama, pada tahun 2022, Satoshi Nakamoto berusia 47 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Jika ini benar, berarti Satoshi berusia 30 tahunan ketika mulai meluncurkan Bitcoin. Namun ada beberapa hal yang diketahui secara pasti tentang Satoshi. Pertama, dengan menggunakan stempel waktu pada postingan, korespondensi email, forum, dan obrolan di P2P Foundation dan forum Bitcoin Talk membuat kita percaya bahwa hanya satu orang yang berada di balik nama samaran Satoshi Nakamoto. Ini menunjukkan Satoshi membuat referensi orang pertama, menggunakan frasa seperti "saya akan", "saya telah bekerja", "saya pikir", dan "saya bukan Dorian Nakamoto". Kedua, kode Satoshi dan white papernya tentang Bitcoin mengungkapkan bahwa pembuat kode terkenal itu fasih berbahasa Inggris, khususnya bahasa Inggris British. Satoshi diketahui menggunakan ejaan Inggris untuk kata-kata tertentu seperti favor dengan tambahan U daripada favor yang khas penulisan Amerika. Karena alasan ini, beberapa pihak berspekulasi Satoshi berasal dari Inggris atau menempuh pendidikan di Inggris. Ketiga, mengingat jumlah Bitcoin yang dilacak ke dompet yang mungkin dimiliki oleh Satoshi, Satoshi pastinya adalah seorang miliarder.
Meskipun demikian, tidak satupun dari Bitcoin tersebut yang pernah dihapus atau bahkan dipindahkan dari salah satu dompet tersebut ke dompet lainnya. Jadi, kemungkinan besar ada orang sungguhan di balik nama Satoshi Nakamoto. Meski begitu, mengingat sulitnya menemukan sosok Satoshi, kemungkinan besar Satoshi Nakamoto bukanlah nama orang tersebut. Bahkan Satoshi Nakamoto pun bukanlah nama dari satu orang melainkan kelompok. Hal ini datang dari fakta atas kerumitan kode Bitcoin yang luar biasa. Laszlo Heinrich, ia adalah seorang ahli pengembang Bitcoin pun, ia percaya bahwa tingkat pengkodean saat Bitcoin dibuat memerlukan lebih dari satu orang. Menurutnya, kemungkinan besar hal itu dibuat oleh tim pembuat kode. Pada tanggal 31 Oktober di tahun 2008 adalah hari kelahiran gagasan Bitcoin. Gagasan ini lahir atas white paper Satoshi Nakamoto berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System yang diterbitkan secara online di milis kriptografi. Melalui white papers ini, kita tahu alasan mengapa Bitcoin hadir, yakni adanya dominasi institusi keuangan konvensional. Berikut perusahaan pihak ketiganya atas transaksi online. Institusi keuangan yang jadi penengah tersebut dianggap Satoshi meningkatkan biaya transaksi yang harus ditanggung oleh nasabah, dan adanya penengah tersebut pada akhirnya membatasi transaksi-transaksi bernilai minimum untuk dilakukan. Atas penyebab transaksional yang merugikan itulah, Satoshi membuat Bitcoin yang merupakan versi peer-to-peer dari uang elektronik yang memungkinkan pembayaran online dilakukan secara langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui institusi keuangan. Sementara itu dalam bentuk nyata, Bitcoin mulai meluncur ke dunia maya tepat pada tanggal 9 Januari tahun 2009. Itu merupakan tahun penghujung dari masa suram krisis ekonomi global yang berlangsung antara tahun 2007 hingga 2008. Secara spesifik, krisis ekonomi global juga menyebabkan perlambatan pertumbuhan perdagangan. Dalam 5 tahun sebelumnya, pertumbuhan perdagangan dunia rata-rata mencapai 8,1%. Namun, angkanya langsung anjlok menjadi 4,1% di tahun 2008. Krisis ekonomi juga menyebabkan turunnya harga berbagai komoditas, tak terkecuali minyak. Pada bulan Juli di tahun 2008, harga minyak per barel dipatok di angka $147 per barel, lalu menurun menjadi $47 per barel pada Desember di tahun 2008. Kesukaran ekonomi ini membuat dunia ekonomi lesu. The Federal Reserve, Bank Sentral AS, bahkan harus menurunkan suku bunga kredit ke level 0,25% pada akhir tahun 2008 agar publik mau kembali mengambil kredit. Akibat lainnya dari krisis ekonomi global tersebut ialah pelemahan dolar terhadap mata uang lain. Pelemahan dolar ini salah satu sebabnya ialah hilangnya kepercayaan publik atas dolar atau atas sistem keuangan konvensional secara keseluruhan. Kondisi ini memunculkan uang kripto seperti Bitcoin. Masyarakat menghendaki ada mata uang lain sebagai alternatif. Jason Leibowitz, pemerhati uang digital yang juga mantan profesional di Wall Street yang bekerja di bidang blockchain pada Credit Suisse, pernah menulis tentang Bitcoin yang dipublikasikan di CoinDesk. Jason mengatakan bahwa lahirnya Bitcoin merupakan respon atas kekhawatiran bahwa sistem bank memiliki resiko yang terlalu besar untuk gagal. Sebab bank yang gagal adalah awal mula dari kehancuran ekonomi secara sistemik. Kemudian Bitcoin lahir sebagai jawaban atas pertanyaan, di mana seseorang dapat menyimpan harta jika sistem keuangan gagal. Tentu, kepercayaan yang wajib diberikan pengguna uang dalam institusi keuangan konvensional juga persoalan yang besar. Ini yang hendak dijawab oleh kelahiran Bitcoin, terutama dalam konteks transaksi elektronik. Bitcoin lahir dengan tanpa menciptakan sistem keuangan yang bergantung pada kepercayaan, tetapi pada bukti. Yang dimaksud ialah bukti kriptografi. Bukti yang sukar diotak-atik oleh orang yang tidak memiliki hak. Satoshi dalam tulisannya menilai bahwa dominasi ini meskipun berjalan cukup baik, masih memiliki kelemahan karena model yang selama ini digunakan berdasarkan pada model kepercayaan. Bitcoin merupakan mata uang yang menggabungkan praktik materialisme dengan politik komunitas, yang merupakan respon atas kondisi keuangan konvensional. Artinya, Bitcoin hendak mengalihkan nilai kepercayaan atas transaksi keuangan yang selama ini tertuju pada institusi keuangan konvensional pada peran-peran komunitas. Yang dimaksud peran komunitas ialah kenyataan bahwa Bitcoin sebagai perangkat lunak didistribusikan dengan konsep open source dan kode Bitcoin bisa diunduh melalui GitHub, yang memungkinkan semua orang yang paham pengkodean bisa turut memperbaiki, meningkatkan, hingga menjaga Bitcoin. Jauh sebelum Bitcoin lahir, eksperimentasi mata uang digital sebenarnya sudah eksis dalam berbagai wujud. Sebut saja eCash, eGold, Hashcash, B-Money, dan BitGold. Semua eksperimen ini memang tidak ada yang berhasil menggait exposure. Akan tetapi menurut Cointelegraph, masing-masing punya pengaruh signifikan terhadap penciptaan Bitcoin. Untuk itu, Bitcoin sejatinya merupakan penyempurnaan dari berbagai eksperimentasi mata uang digital yang sudah ada.
Satoshi Nakamoto, pencipta Bitcoin yang sampai hari ini masih belum diketahui identitas aslinya, sempat menyebutkan bahwa Bitcoin merupakan implementasi dari proposal B-Money dan BitGold yang populer di komunitas kriptografi. Sekarang, kita lompat ke tahun 2015 di tanggal 22 Oktober. Uni Eropa resmi menetapkan Bitcoin sebagai mata uang yang sah, yang berarti warga Eropa dapat memperdagangkan Bitcoin tanpa harus dipotong pajak. Sebagai informasi, nilai tukar satu unit Bitcoin kala itu baru sekitar $270 Amerika. Di titik ini banyak orang mulai melihat Bitcoin sebagai alternatif terhadap penyedia layanan pembayaran macam Visa atau Mastercard. Namun, tidak untuk menggantikan keduanya. Pasalnya tidak seperti Visa atau Mastercard, jaringan blockchain Bitcoin tidak mampu memproses ribuan transaksi setiap detiknya. Dari situ, muncullah wacana di komunitas Bitcoin untuk menciptakan scaling solution untuk Bitcoin. Wacana mengenai scaling solution untuk Bitcoin tersebut pada akhirnya memicu perdebatan sengit di komunitas. Yang diperdebatkan pada dasarnya bisa dikerucutkan menjadi dua hal, block size Bitcoin dan distribusi kuasa dalam jaringan Bitcoin. Kubu yang mendukung wacana ditingkatkannya block size Bitcoin percaya bahwa dengan menambah batas jumlah transaksi yang dapat divalidasi di dalam suatu blok, maka kapasitas transaksi jaringan secara menyeluruh juga dapat ditingkatkan. Problemnya, menurut kubu yang kontra, adalah ikut meningkatnya ukuran data dalam jaringan secara menyeluruh, yang berarti para miner harus dibebani dengan daya komputasi yang lebih besar lagi. Di titik ini, para miner individual bakal kesulitan menambang secara efektif, dan kuasa dalam jaringan Bitcoin pun akan terpusat pada entitas-entitas besar yang menguasai industri mining. Buntut dari perdebatannya, pada tanggal 1 Agustus di tahun 2017, jaringan blockchain Bitcoin pun terpecah menjadi dua, yaitu Bitcoin BTC dengan block size sebesar 1 MB dan Bitcoin Cash BCH dengan block size 8 MB. Nilai tukar Bitcoin sendiri mulai berkembang begitu pesat kala itu. Pada tanggal 1 Januari di tahun 2017, nilai tukar Bitcoin berada di angka $998 Amerika. Dan memasuki awal tahun 2018, nilai Bitcoin sudah menembus angka $13.000 Amerika. Di titik ini, Bitcoin pada dasarnya mulai menunjukkan bahwa ia mempunyai volatilitas atau tingkat variasi harga dari waktu ke waktu yang sangat luar biasa. Di tahun 2018 sendiri, pada akhirnya dikenal sebagai The Great Crypto Crash. Ada beberapa faktor yang mendasari kekacauan pasar kripto dan anjloknya nilai Bitcoin kala itu. Salah satunya tren Initial Coin Offering atau ICO yang meledak setahun sebelumnya. Terinspirasi kesuksesan ICO Ethereum di tahun 2014, banyak perusahaan mulai menawarkan token kriptonya masing-masing ke publik di tahun 2017 sebagai metode alternatif untuk memperoleh pendanaan. Sayangnya, lebih banyak kasus ICO yang bermasalah ketimbang yang berhasil, dan ini memicu penolakan dari berbagai pihak. Lalu di akhir Januari 2018, Facebook memutuskan untuk melarang segala bentuk iklan yang mempromosikan ICO. Google dan Twitter menyusul tidak lama kemudian. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah regulasi yang ditetapkan sejumlah negara. Pada tanggal 22 Januari 2018, pemerintah Korea Selatan menetapkan aturan yang melarang transaksi Bitcoin secara anonim. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2018, giliran Tiongkok yang sepenuhnya melarang perdagangan Bitcoin. Di sepanjang paruh pertama 2018, nilai Bitcoin berfluktuasi antara $11.480 dan $5.848. Namun memasuki bulan Desember 2018, nilai Bitcoin sudah mendekati angka $4.000 dan terus turun sampai pergantian tahun. Tahun 2019 sendiri berlangsung cukup lamban bagi Bitcoin. Namun dalam kurun waktu sekitar 6 bulan, Bitcoin akhirnya berhasil menunjukkan bahwa ia masih merupakan mata uang digital yang paling berharga. Sebuah kado yang cukup spesial, tapi agak terlambat untuk perayaan satu dasawarsanya. Memasuki masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 membuat Bitcoin kembali diperbincangkan. Namun tetap ada sisi-sisi yang membuat Bitcoin tetap diragukan. Sebab di titik ini, narasi Bitcoin sebagai alat pembayaran alternatif sudah jarang digembar-gemborkan. Volatilitasnya yang luar biasa semakin memperkuat anggapan bahwa Bitcoin kurang cocok dijadikan pengganti mata uang tradisional. Fokus pasar pun jadi hampir sepenuhnya teralihkan ke nilai tukarnya. Peran Bitcoin sebagai instrumen investasi kian menguat ketika pandemi COVID-19 datang melanda di awal 2020. Ketidakstabilan ekonomi yang terjadi akibat kebijakan lockdown di sana-sini pada akhirnya memicu para investor untuk mengalihkan dananya ke Bitcoin, yang secara teori tidak akan terpengaruh dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan bank sentral. Bukan sembarang investor malah, melainkan perusahaan-perusahaan besar. Pada bulan Agustus di tahun 2020 saja, perusahaan asal Amerika yaitu MicroStrategy mengucurkan dana sebesar $250 juta Amerika untuk membeli Bitcoin sebagai aset cadangan.
Kemudian di bulan Oktober, giliran penyedia layanan pembayaran Square yang mengambil langkah serupa dan menukarkan 1% dari total asetnya yakni 50 juta dolar Amerika menjadi Bitcoin. Masuk di bulan November, PayPal mengizinkan para penggunanya di Amerika untuk membeli dan menjual Bitcoin melalui platformnya. Dan pada tanggal 30 November, Bitcoin mencetak rekor nilai tukar baru di angka 19.860 dolar Amerika, melampaui rekor sebelumnya yang dicatatkan pada bulan Desember 2017. Memasuki tahun 2020 juga menjadi saksi atas momen penting dalam sejarah Bitcoin yang dikenal dengan istilah Bitcoin halving. Dari kacamata yang paling sederhana, Bitcoin halving menandai pemotongan jumlah Bitcoin baru yang beredar setiap 10 menitnya. Dalam tahun-tahun pertamanya, ada 50 Bitcoin baru yang beredar setiap 10 menit. Namun setelah menjalani 3 kali halving, jumlahnya pun turun menjadi 6,25 Bitcoin per 10 menit. Bitcoin memang sudah diprogram agar dapat mengaktifkan halving setiap kali 210.000 blok tercipta. Ini kurang lebih setiap 4 tahun, dengan tujuan untuk mempertahankan kelangkaan dan mencegah inflasi. Bitcoin halving yang terakhir terjadi di tahun 2020, tepatnya pada tanggal 11 Mei ketika blok ke-630.000 tercipta. Memasuki tahun 2021 atau masa Covid tahun kedua, periode ini dapat dilihat sebagai periode keemasan Bitcoin. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang mempercayakannya sebagai aset investasi, sekaligus nilai tukarnya yang terus meningkat. MicroStrategy, yang sebelumnya bisa dibilang memulai tren investasi Bitcoin di kalangan perusahaan besar, mengumumkan pada tanggal 25 Januari 2021 bahwa mereka masih terus membeli Bitcoin. Dan saat itu memegang sekitar 70.784 Bitcoin atau setara dengan 2,38 miliar dolar. Kemudian pada tanggal 8 Februari, nilai tukar Bitcoin sempat menyentuh angka 44.000 dolar lebih. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena perusahaan Tesla pada hari itu mengumumkan bahwa mereka telah menggelontorkan dana sebesar 1,5 miliar dolar untuk membeli Bitcoin, sekaligus mengumumkan rencana untuk menerima pembayaran dalam bentuk Bitcoin. Beberapa bulan berikutnya, tepatnya pada tanggal 7 September 2021, El Salvador resmi mendeklarasikan Bitcoin sebagai mata uang resmi di samping dolar Amerika, menjadikannya negara pertama yang mengambil langkah tersebut. Nilai tukar Bitcoin pun terus menguat di kala itu, bahkan sempat menyentuh angka 66.000 dolar tertanggal 20 Oktober di tahun 2021. Nilai Bitcoin yang sedang tinggi-tingginya ini turut didukung oleh peningkatan dari sisi teknis. Pada tanggal 12 November di tahun 2021, jaringan blockchain Bitcoin resmi menerima upgrade yang dikenal dengan nama Taproot. Ada banyak hal yang disempurnakan oleh Taproot, namun secara keseluruhan, upgrade ini bertujuan untuk membuat jaringan Bitcoin jadi lebih efisien, baik dari segi waktu, pemrosesan, maupun ongkos transaksi. Sayang sekali masa keemasan Bitcoin itu tidak bertahan lama. Pasalnya, memasuki tahun ketiga COVID, yakni pada tahun 2022, kita melihat beberapa proyek kripto yang gagal total, yang kemudian memicu efek domino bagi proyek kripto lain, tidak terkecuali Bitcoin. Pada bulan Mei, dunia kripto digemparkan oleh kolapsnya proyek stable Bitcoin Terra Luna. Luna, yang sebelumnya sempat menduduki posisi 10 besar aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, kehilangan nilainya sepenuhnya dalam kurun waktu sekitar 1 minggu. Hampir semua aset kripto lain juga ikut terdampak, termasuk Bitcoin, yang nilainya sudah hampir mendekati angka 31.000 dolar kala itu. Situasinya semakin memburuk pada bulan Juni, ketika salah satu platform pinjaman kripto terbesar asal Amerika bernama Celsius menyetop penarikan dana pengguna untuk sementara. Akibatnya, nilai tukar Bitcoin sempat merosot sampai di bawah 20.000 dolar. Celsius pada akhirnya dinyatakan bangkrut di bulan Juli. Namun, pukulan paling telak yang diterima Bitcoin dan pasar kripto secara luas datang pada bulan November di tahun 2022 dalam bentuk bangkrutnya salah satu bursa kripto terbesar di dunia, yakni FTX. Nilai Bitcoin pun semakin anjlok sampai di bawah 16.000 dolar. Tentu saja, ini bukan penanda bahwa kisah Bitcoin bakal tamat begitu saja. Terlepas dari fluktuasi harganya, jalan Bitcoin masih panjang. Momen halving yang berikutnya baru akan berlangsung di tahun ini. Dan ini diperkirakan masih akan terus berlangsung sampai tahun 2140. Tepatnya ketika Bitcoin yang ke-21 juta akhirnya berhasil ditambang dan beredar ke sirkulasi. Saat ini, Bitcoin adalah mata uang kripto terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar, mengalahkan semua mata uang kripto besar lainnya seperti Ethereum, Binance Coin, Cardano, dan masih banyak lagi. Bitcoin selayaknya emas diperoleh melalui dua cara, membeli atau menambang. Namun perlu diingat, Bitcoin punya batasan jumlah. Secara sistem, hanya akan ada 21 juta Bitcoin yang beredar. Meski dulunya hanya merupakan gagasan pinggiran, kini lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia menggunakannya. Tetapi, bahkan dengan nilai astronomi dan adopsi Bitcoin, kita masih belum mengetahui identitas Satoshi Nakamoto.
Namun, meskipun Satoshi tetap menjadi sosok misterius, tujuannya menciptakan cryptocurrency tidak pernah menjadi misteri. Sederhananya, ia menciptakannya untuk mengambil kembali kendali keuangan dari para elit keuangan, memberitakan kesempatan kepada masyarakat awam untuk mengambil bagian dalam sistem keuangan yang terdesentralisasi. Meski banyak kontradiksi atas identitas asli Satoshi, tapi tetap saja banyak jurnalis melekatkan nama Satoshi hanya kepada seseorang. Kendati demikian, sudah ada beberapa nama yang dicurigai sebagai Satoshi. Tentu, beberapa nama ini tidak sembarang orang. Mereka didukung oleh latar belakang dan beberapa teori dan kecocokan dari petunjuk yang ditinggal sang pencipta. Pertama adalah Dorian Nakamoto. Ini terjadi saat jurnalis Leah McGrath Goodman dari majalah Newsweek dalam artikelnya pada bulan Maret di tahun 2014 yang berjudul Wajah di Balik Bitcoin mengungkapkan bahwa nama asli Satoshi Nakamoto adalah Dorian Satoshi Nakamoto dan dia adalah seorang fisikawan Jepang-Amerika pengangguran yang tinggal di California. Menurut Goodman, beberapa petunjuk mengisyaratkan bahwa Dorian adalah Satoshi Nakamoto. Pertama adalah namanya, yang bertepatan dengan nama pencipta Bitcoin. Kedua, dia tinggal beberapa blok dari Hal Finney, yang berkolaborasi dengan Satoshi untuk meluncurkan jaringan tersebut pada tahun-tahun pembentukan Bitcoin. Ketiga adalah profesi Dorian yang sepertinya sesuai dengan profilnya. Dorian adalah seorang fisikawan terlatih yang sebelumnya bekerja sebagai insinyur sistem pada proyek pertahanan rahasia dan sebagai insinyur komputer di beberapa perusahaan. Dorian juga menunjukkan kecenderungan libertarian setelah 2 kali diberhentikan dari pemerintahan pada awal tahun 90-an. Goodman lebih lanjut mengklaim bahwa konfirmasi keterlibatan Dorian dalam penciptaan Bitcoin muncul ketika dia terdengar berkata, "Saya tidak lagi terlibat di dalamnya, dan saya tidak dapat mendiskusikannya. Itu sudah diserahkan kepada orang lain. Mereka bertanggung jawab atas hal itu sekarang. Saya tidak lagi memiliki koneksi apapun." Namun, Dorian dengan cepat membantah klaim tersebut. Dorian mengatakan bahwa klaim tersebut diambil di luar konteks dan dia merujuk pada keterlibatan profesionalnya yang lain dan bukan Bitcoin. Selain itu, Dorian mengatakan bahwa cerita majalah tersebut telah menjadi sumber kebingungan dan stres bagi dirinya dan keluarganya. Dorian juga berkata, "Saya tidak membuat, menemukan, atau mengerjakan Bitcoin. Saya tanpa syarat menyangkal laporan Newsweek." Pernyataan Dorian diperkuat dengan fakta bahwa Dorian telah menganggur selama lebih dari 1 dekade dan bahkan Dorian tidak memiliki akses internet sejak tahun 2013. Sebab Dorian sengaja mematikannya karena ketidakmampuannya membayar tagihan. Bahkan Dorian mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar tentang Bitcoin sampai putranya menyebutkannya pada tahun berikutnya setelah dihubungi oleh seorang reporter. Bersamaan dengan tuduhan Newsweek kepada Dorian, di bulan yang sama saat majalah Newsweek itu terbit dan mengungkapkan bahwa Satoshi Nakamoto adalah Dorian Nakamoto, Satoshi yang asli pun muncul kembali secara online dan menyatakan bahwa "Saya bukanlah Dorian Nakamoto." Kemudian Satoshi memulai halaman penggalangan dana untuk gugatan terhadap majalah tersebut, dan setelah itu Satoshi kembali menghilang. Kedua adalah Hal Finney. Klaim bahwa Finney mungkin saja adalah Satoshi sendiri datang dari jurnalis Forbes bernama Andy Greenberg yang melaporkan bahwa pencariannya terhadap Satoshi telah membawanya ke Genius Crypto yang lumpuh. Andy mengetahui bahwa Finney adalah seorang ilmuwan komputer, pembuat kode, pionir Bitcoin, dan penggemar kriptografi. Finney adalah anggota milis tempat Satoshi pertama kali mengumumkan rencananya untuk meluncurkan Bitcoin. Finney juga orang pertama yang berlangganan ide tersebut dan mengunduh perangkat lunak Bitcoin untuk pengujian dan pelaporan bug. Untuk memperkuat dugaannya, Andy juga menyasari tempat tinggal Finney yang beberapa blok dari seorang warga Jepang Amerika bernama Dorian Satoshi Nakamoto, yang mungkin menginspirasi pilihan nama samarannya. Selanjutnya, Andy mengambil sampel tulisan asli Finney dan membandingkannya dengan tulisan Satoshi melalui layanan konsultasi analisis tulisan yang menunjukkan kemiripan yang dekat. Selain itu, Finney adalah kriptografer yang menerima transfer Bitcoin pertama kali sejumlah 50 Bitcoin pada tahun 2009 langsung dari Satoshi sendiri, yang kemudian Finney akui lupa untuk mengembalikannya. Beberapa orang berasumsi bahwa Finney dengan nama samaran Satoshi Nakamoto hanya mengirimkan Bitcoin pertama itu dari dirinya ke dirinya sendiri. Untuk menguatkan klaim ini, seringkali disebutkan bahwa Finney adalah orang pertama yang mengunduh perangkat lunak Bitcoin setelah Satoshi memposting tautannya. Meskipun dalam kata-katanya sendiri, setelah beberapa hari, Finney mematikan kemampuan penambangan Bitcoin karena membuat komputernya panas untuk membantah teori Andy pun, Finney mengungkap korespondensi email pribadi yang dia bagikan dengan Satoshi saat mereka berkolaborasi pada masa-masa awal Bitcoin.
Karena perbedaan stempel waktu antara komputer kedua koresponden, penerbitan pertukaran email hanya menambah bahan bakar pada legenda Vinny sebagai Nakamoto. Namun, Vinny yang meninggal karena amyotrophic lateral sclerosis atau umumnya dikenal sebagai penyakit Lou Gehrig pada tahun 2014 di usianya yang ke-58 tahun, secara konsisten menyangkal bahwa dia adalah Satoshi. Yang ketiga adalah Craig Stephen Wright. Namun Wright muncul sebagai Satoshi karena berbagai laporan jurnalis. Beberapa jurnalis ini menguatkan klaimnya karena telah menelusuri riwayat online Wright hingga tahun 2008 dan menemukan berbagai tautan yang mengisyaratkan Wright akan merilis mata uang kripto saat itu dan sebuah email yang menggunakan nama Satoshi tetapi berisi nomor telepon Wright. Namun, The Guardian melaporkan email tersebut membahas kemungkinan melobi senator Australia saat itu, yaitu Arthur Sinodinos, tentang regulasi Bitcoin. Tetapi berbeda dengan beberapa orang yang menyangkal bahwa dirinya adalah Satoshi, Wright secara terbuka mengaku sebagai pencipta Bitcoin dan penulis white paper Bitcoin. Pada bulan Desember di tahun 2015, dua majalah terpisah yaitu Wired dan Gizmodo menerbitkan cerita yang mengatakan bahwa Wright bisa jadi adalah penemu Bitcoin. Kisah-kisah ini disusul dengan penggerebekan rumah Wright pada tahun 2016 oleh pihak berwenang Australia karena penyelidikan kantor pajak. Meskipun cerita majalah tersebut kemudian didiskreditkan, Wright tetap mempertahankan eksistensinya sebagai Satoshi Nakamoto. Pada tahun yang sama di tahun 2016, Wright berjanji akan memberikan bukti bahwa dia adalah Satoshi dengan mentransfer Bitcoin sejak awal pembuatannya. Sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh pencipta seluruh mata uang kripto. Karena cara tanda tangan digital menunjukkan sejarah transaksi Bitcoin. Wright mengatakan dia akan memberikan bukti luar biasa. Beberapa hari kemudian, dia menghapus janji itu dari internet dan menggantinya dengan pesan yang berbunyi, "Saya minta maaf, Wright tidak memiliki keberanian untuk meninggalkan tempat perlindungan anonimitas Satoshi," katanya. Tetapi, dia tidak mengatakan bahwa dia tidak akan melakukannya. Gavin Anderson, mantan pengembang utama Bitcoin yang juga dicurigai sebagai Satoshi ketika kunjungannya ke CIA bertepatan dengan hilangnya pendiri Bitcoin Satoshi Nakamoto, secara terbuka mendukung klaim Wright bahwa dia adalah Satoshi. Kemudian menyatakan penyesalan atas keterlibatannya dengan mengatakan bahwa dia membuat sebuah kesalahan jika mempercayai Craig Wright. Namun, Wright bahkan sampai mengajukan hak cipta atas white paper dan kode sumber Bitcoin asli. Dan dia dianugerahi keduanya pada bulan April di tahun 2019. Namun, telah disebutkan bahwa siapapun dapat mengajukan hak cipta sehingga penghargaan itu sendiri tidak selalu berarti bukti kepemilikan. Dan pertanyaannya, siapa sebenarnya Craig Wright? Orang ini adalah seorang ilmuwan komputer Australia, pengusaha, dan tokoh kontroversial sejak klaimnya atas identitas asli Satoshi. Wright telah menghadapi kritik keras dari beberapa pakar blockchain, termasuk salah satu pencipta Ethereum, Vitalik Buterin, dan jurnalis Inggris terkemuka yaitu Peter McCormack. Merespon kritik ini, Wright menggugat jurnalis Inggris yaitu Peter McCormack atas pencemaran nama baik ketika blogger tersebut mengklaim bahwa Wright bukanlah Satoshi. Hal ini menyebabkan Wright mendapat ganti rugi sebesar 1 pound Inggris. Alasan mengapa penghargaan tersebut sangat kecil, diputuskan bahwa Wright telah memberikan bukti palsu yang sengaja dalam klaimnya bahwa dia adalah Satoshi Nakamoto. Wright juga menulis surat kepada blogger Norwegia yaitu Hedlonaut yang menuntut agar dia mencabut pernyataan bahwa Wright bukan Satoshi atau dituntut. Hedlonaut menolak permintaan Wright dan kasus tersebut dilanjutkan ke pengadilan Inggris, di mana kasus tersebut dibatalkan. Pada bulan September di tahun 2022, pengadilan Norwegia memenangkan Hedlonaut dalam kasus balasan yang diajukan terhadap Wright. Wright telah keluar masuk ruang sidang untuk mencoba membuktikan klaimnya dan menghalangi para pengkritiknya, tetapi gagal membuktikan bahwa dia memanglah Satoshi Nakamoto. Pakar Bitcoin lain yaitu Dr. David Glench, seorang ilmuwan komputer di University of Western Australia, mengatakan bahwa prestasi seperti Wright mirip dengan Raja Arthur yang menarik Excalibur dari batu untuk menunjukkan bukti kepemilikan yang sah. Namun menurut Glench, jika Wright ingin membuktikan bahwa Wright adalah siapa yang Wright katakan, ia hanya perlu membuktikan bahwa Wright memiliki kunci itu. Tidak perlu mengeluarkan uang, cukup pindahkan dari satu akun ke akun lainnya. Bukti yang tidak terbantahkan adalah menunjukkan kepemilikan dompet Bitcoin Satoshi yang dicapai dengan menandatangani transaksi dari dompet manapun yang dikenal. Sebab saat Anda membuat Bitcoin, kata Glench, Bitcoin itu ada, tersedia, dan dimiliki oleh orang yang menambangnya. Pada dasarnya sejumlah besar daya komputer digunakan untuk memecahkan algoritma guna menciptakan Bitcoin baru. Orang inilah yang kemudian memiliki kunci Bitcoin tersebut. Jika Wright benar memiliki kunci tersebut, maka Wright adalah Satoshi. Sesederhana itu untuk membuktikannya. Tapi Wright tidak pernah bisa membuktikannya. Are you sufficient? Yes. Okay.
So you wrote the Satoshi white paper? Yes. So you're going to show me that Satoshi Nakamoto is you? Yes. Keempat adalah Nick Szabo. Nick dipercaya adalah orang yang paling meyakinkan bahwa dirinya lah orang dibalik nama Satoshi Nakamoto. Bagaimana tidak? Nick adalah cypherpunks awal, sebuah kelompok aktivis privasi digital yang terorganisir secara longgar dengan pola pikir libertarian. Nick juga adalah orang dibalik gagasan kontrak pintar yang mengatur platform DApp yang sangat sukses seperti Ethereum. Selain itu, Nick juga adalah seorang pemrogram komputer dan cryptographer yang mengemukakan ide untuk menciptakan uang digital yang disebut Bitgold pada tahun 1998. Tentu Bitgold ini dapat dikatakan adalah pendahulu dari Bitcoin. Bitgold dengan Bitcoin amat memiliki banyak persamaan, dan persamaan ini jugalah yang mungkin berkembang menjadi Bitcoin. Atas kepeloporannya inilah beberapa komunitas meyakini bahwa Nick mungkin adalah Satoshi Nakamoto itu sendiri. Bahkan Elon Musk yang juga pernah dianggap sebagai orang di balik Satoshi pernah mengatakan dalam salah satu podcastnya bahwa ia yakin Nick adalah Satoshi. Bahkan Elon Musk sangat amat yakin dan menyatakan bahwa Nick Szabo lebih dari siapapun bertanggung jawab atas evolusi ide-ide Bitcoin. Namun nama Nick Szabo pertama kali mulai diangkat ke publik sebagai sosok Satoshi oleh Nathaniel Popper, seorang jurnalis New York Times sekaligus penulis buku Digital Gold. Dalam tulisannya di artikel New York Times pada tanggal 15 Mei di tahun 2015, Popper menyatakan bahwa bukti paling meyakinkan tentang identitas asli Satoshi menunjuk pada seorang pria Amerika keturunan Hungaria yang penyendiri bernama Nick Szabo. Meski Nick dalam korespondensi emailnya dengan Popper tegas menulis, seperti yang telah saya nyatakan berkali-kali sebelumnya, semua spekulasi ini menyanjung tapi salah, saya bukanlah Satoshi. Namun tetap saja, Popper percaya bahwa Nick hampir sama misteriusnya dengan Satoshi. Sejarah Nick tidak diragukan lagi bahwa dia termasuk di antara sekelompok kecil orang yang selama beberapa dekade terkadang bekerja secara kooperatif dan terkadang dalam kompetisi, meletakkan dasar bagi Bitcoin dan menciptakan banyak bagian yang kemudian dimasukkan ke dalam mata uang virtual. Namun, cerita dari hidup Nick memberikan wawasan tentang elemen penciptaan Bitcoin yang sering disalahpahami. Perangkat lunak ini tidak dibuat secara tiba-tiba, seperti yang kadang-kadang diasumsikan, namun dibangun berdasarkan gagasan banyak orang selama beberapa dekade. Sejarah ini lebih dari sekedar soal keingintahuan. Perangkat lunak ini dipandang di kalangan akademis dan keuangan sebagai terobosan ilmu komputer yang signifikan yang dapat mengubah cara pandang dan pergerakan uang. Baru-baru ini bank seperti Goldman Sachs telah mengambil langkah pertama dalam memanfaatkan teknologi ini. Nick sendiri diam-diam terus terlibat dalam pekerjaannya ini. Pada awal tahun 2014, Tuan Szabo bergabung dengan Forum, sebuah startup Bitcoin yang berbasis di Palo Alto, California, yang beroperasi dalam mode sembunyi-sembunyi dan bertujuan untuk membangun pertukaran Bitcoin yang lebih baik. Setelah kedatangannya, Nick membantu mengarahkan kembali perusahaan untuk memanfaatkan kemampuan perangkat lunak Bitcoin untuk apa yang disebut kontrak pintar, yang memungkinkan transaksi keuangan dijalankan sendiri. Menurut orang-orang yang diberi pengarahan tentang operasi perusahaan yang berbicara tanpa menyebut nama, setelah Nick memimpin perusahaan ke arah yang baru, perusahaan itu berganti nama menjadi Mirror, dan baru-baru ini mengumpulkan 12,5 juta dolar dari beberapa pemodal Ventura terkemuka. Peran Nick di Forum dirahasiakan karena keinginannya akan privasi, dan Nick keluar pada akhir tahun 2014 setelah merasa gugup dengan paparan publik. Namun menurut orang-orang yang diberi pengarahan tentang operasi perusahaan, serangkaian keterampilan dan pengetahuan misterius yang dimiliki Nick membuat beberapa rekannya menyimpulkan bahwa Nick kemungkinan besar terlibat dalam penciptaan Bitcoin, meskipun Nick tidak melakukan semuanya sendiri. Popper mempercayai Nick sebagai Satoshi adalah karena sifat dan keterlibatannya akan cypherpunks. Sebab sebagai bagian dari misi cypherpunks adalah mereka berupaya menciptakan uang digital yang anonim seperti uang tunai fisik. Dan Nick adalah salah satu anggotanya. Dan pada tahun 1993, Nick menulis pesan kepada sesama cypherpunk yang menjelaskan beragam motivasi peserta pertemuan kelompok yang baru saja berlangsung. Beberapa orang, tulisnya, adalah kaum libertarian yang menginginkan pemerintah keluar dari kehidupan kita. Yang lain adalah kaum liberal yang melawan NSA. Yang lain merasa sangat senang untuk menyerang orang-orang yang berkuasa dengan cara-cara keren. Dari tulisannya itu, kita bisa melihat bahwa Nick adalah seorang libertarian sejati. Dalam wawancaranya dengan Popper, Nick bercerita bahwa dirinya tertarik pada ide-ide libertarian karena ayahnya, yang berjuang melawan komunis di Hongaria pada tahun 1950-an, sebelum datang ke Amerika Serikat, tempat Nick dilahirkan 51 tahun yang lalu. Nick dibesarkan di negara bagian Washington, dan dalam masa tumbuh kembangnya, Nick belajar ilmu komputer di Universitas Washington.
Kembali ke kelompok Cypherpunks, kelompok ini pada tahun 1990-an mulai bereksperimen mengenai uang digital. Adam Back, seorang peneliti Inggris, menciptakan Hashcash yang kemudian menjadi komponen utama Bitcoin. Yang lain disebut B-Money dirancang oleh seorang insinyur komputer swasta bernama Wei Dai. Ketika eksperimen ini gagal dilakukan, banyak Cypherpunks kehilangan minat, tapi tidak dengan Nick Szabo. Nick bekerja selama 6 bulan sebagai konsultan untuk sebuah perusahaan bernama DigiCash. Pada tahun 1998, Nick mengirimkan garis besar uang digital versinya sendiri, yang disebut sebagai BitGold, kepada sekelompok kecil yang masih menjalankan proyek tersebut, termasuk Mr. Dai dan Hal Finney, yang mencoba membuat versi BitGold yang berfungsi. Sekali lagi, konsep di balik BitGold sangat mirip dengan Bitcoin. Ini termasuk token digital yang langka, seperti emas, dan dapat dikirim secara elektronik tanpa perlu melalui otoritas pusat seperti bank. Ketika white paper Satoshi Nakamoto yang mendeskripsikan Bitcoin muncul pada musim gugur tahun 2008, white paper tersebut pun mengutip Hashcash Adam Back, dan orang pertama yang dikirimi email oleh Satoshi secara pribadi pun adalah Adam Back dan Wei Dai, orang yang bekerja sama dengan Nick di Cypherpunks pada tahun 90-an. Inilah yang membuat kepercayaan Nick sebagai Satoshi amat kuat. Selain itu, aktivitas Nick pada tahun 2008 ketika Bitcoin muncul ke dunia telah menimbulkan banyak kecurigaan tentang perannya dalam proyek tersebut. Musim semi tahun 2008 itu, sebelum ada orang yang pernah mendengar tentang Satoshi Nakamoto atau Bitcoin, Nick menghidupkan kembali ide BitGold-nya di blog pribadinya. Dan dalam percakapan online tentang pembuatan versi langsung dari mata uang virtual tersebut, Nick bertanya kepada pembacanya, "Ada yang mau untuk membantuku membuat kodenya?" Dan setelah Bitcoin muncul, Nick memposting ulang item tersebut di blognya dengan cara mengubah tanggal di bagian atas dan membuatnya tampak seolah-olah ditulis setelah rilis Bitcoin. Tulisan Nick tentang BitGold pada masa itu mengandung banyak persamaan yang mencolok dengan deskripsi Satoshi tentang Bitcoin, termasuk ungkapan serupa dan bahkan tingkah laku penulisan yang misterius. Bahkan, untuk menguji ini pada tahun 2014, para peneliti di Aston University di Inggris membandingkan tulisan beberapa orang yang dicurigai sebagai Satoshi dan menemukan bahwa tidak ada yang sama persis selain tulisan Nick. Bahkan Jack Griff, pemimpin peneliti ini, mengungkapkan bahwa kemiripan tulisannya sangat luar biasa. Yang paling membuat Nick benar-benar Satoshi adalah ketepatan waktu. Sebab sebelum white papers dan Bitcoin diluncurkan oleh Satoshi, Nick selama beberapa bulan sebelumnya dalam blognya sering menulis tentang konsep-konsep yang terlibat dalam uang digital, termasuk kontrak pintar. Sebuah konsep yang sangat terspesialisasi sehingga Nick sering diberi penghargaan karena menciptakan istilah tersebut. Kontrak pintar pun kemudian muncul sebagai bagian penting dari perangkat lunak Bitcoin. Selain itu, dalam blognya juga Nick menjelaskan mengapa ia mengkaji isu-isu ini dengan penuh semangat. Krisis keuangan global tahun 2008 yang saat itu sedang berlangsung memberi kesan kepadanya bahwa sistem moneter sudah rusak dan memerlukan alternatif penggantian. Bahkan, saking geramnya dengan sistem keuangan yang membuat krisis keuangan pada tahun 2008, Nick dalam satu artikel di blognya menulis, "Bagi mereka yang mencintai kebebasan yang ada sekarang dan di masa depan, sekaranglah waktunya untuk mogok." Bagi banyak pengamat Bitcoin, hal yang sama pentingnya dengan apa yang ditulis oleh Nick pada periode itu adalah sikap diamnya ketika Bitcoin muncul pada bulan Oktober 2008. Bagaimanapun, mata uang virtual adalah eksperimen dalam segala hal yang telah Nick tulis selama bertahun-tahun. Tidak seperti beberapa orang lainnya, hanya Nick yang belum merilis korespondensi apapun dari Satoshi sejak periode ini atau mengakui komunikasi dengannya. Nick pertama kali menyebutkan Bitcoin secara singkat di blognya pada pertengahan tahun 2009. Dan pada tahun 2011, ketika mata uang tersebut masih berjuang untuk mendapatkan daya tarik, Nick menulis lagi tentang hal itu secara lebih panjang, mencatat kesamaan antara BitGold dan Bitcoin. Nick mengakui bahwa hanya sedikit orang yang memiliki keahlian dan naluri untuk menciptakan salah satu dari keduanya. Tulisan tersebut yang ditulis pada bulan Mei di tahun 2011 adalah salah satu postingan terakhir yang dibuat oleh Nick sebelum dia mengambil jeda panjang untuk bekerja pada konsep baru yang Nick sebut sebagai pemrograman temporal. Dan bertepatan dengan itu, pada bulan Mei di tahun 2011 juga merupakan kali terakhir Satoshi berkomunikasi secara pribadi dengan kontributor Bitcoin lainnya. Dalam email bulan itu kepada Martini Malmi, salah satu peserta paling awal, Satoshi menulis, "Saya telah beralih ke hal lain dan mungkin tidak akan ada lagi di masa mendatang." Apakah ini benar-benar kemungkinan atau ini hanya ketidaksengajaan? Atau memang ini tujuan untuk tetap menyembunyikan identitas, tetapi tetap meninggalkan tanda-tanda untuk dipecahkan? Toh, siapa yang bisa membuktikan? Sulit membayangkan seseorang yang berpengaruh seperti Satoshi Nakamoto tetap anonim.
Namun hal tersebut telah terjadi selama lebih dari 1 dekade. Tidak ada seorang pun yang memberikan informasi yang dapat diandalkan, dan tampaknya hal itu tetap akan terjadi. Namun, anonimitas ini selaras dengan nilai-nilai inti Bitcoin, desentralisasi, dan penghapusan otoritas pengatur. Satoshi Nakamoto tetap setia pada ideologi kebebasan finansialnya. Dengan keluar dan merahasiakannya, ia menghilangkan satu-satunya faktor paling berpengaruh pada Bitcoin dari persamaan. Warisan Satoshi tetap hidup, terlepas dari pencipta dan badan pengaturnya, didorong oleh komunitasnya dan keinginan akan mata uang digital untuk semua orang tanpa batas. Namun siapapun Satoshi Nakamoto yang asli, pasti punya banyak alasan bagus untuk tetap anonim. Mungkin yang paling jelas adalah potensi bahayanya, atau barangkali Satoshi telah belajar banyak dari Phil Zimmermann yang membuat aplikasi seperti Pretty Good Privacy, sebuah proyek yang memungkinkan orang mengirim pesan terenskripsi satu sama lain. Saluran komunikasi bebas dari intervensi penyadapan pemerintah yang memungkinkan dipakai oleh para pembangkang. Namun, pemerintah Amerika menyadari potensi teknologi ini dan menyitanya. Pretty Good Privacy dan Zimmermann kemudian menjadi subjek investigasi kriminal oleh pihak berwenang Amerika. Jadi, bayangkan bagaimana pemerintah memperlakukan pencipta Bitcoin, sebuah teknologi yang memungkinkan transfer uang gratis tanpa bank atau perantara. Teknologi yang mengambil uang dari tangan pemerintah. Teknologi pembaruan yang meniadakan peran pemerintah dan institusi keuangan dalam transaksi umat manusia di masa depan. Bayangkan.